Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Jamaah subuh yang rahmati Allah, mari kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang rahmati Allah, pagi ini di seri yang ke-29 kajian buku kita. Pagi ini kita akan membahas buku yang ditulis oleh perempuan pertama yang kita bahas di serial buku-buku ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Aisyah Dahlan. Kalau di media sosial itu sangat trending saat ini tuh, dalam 2-3 tahun terakhir. Beliau menulis satu buku yang beliau beri judul Menjadi Orang Tua Bahagia. Dibuatkan judul kecilnya di bawah, Ayo Belajar. Jemaah rahmati Allah, buku ini diterbitkan pertama kali tahun 2022 yang lalu dan sudah mengalami cetak ulang, dan buku ini tebalnya 203 halaman. Warnanya ungu dan tampilannya sangat menarik. Buku ini beliau tulis melihat keprihatinan yang sangat mendalam mengenai bagaimana beratnya tanggung jawab menjadi orang tua. Tetapi beratnya tanggung jawab itu dibarengi dengan kemuliaan yang luar biasa menjadi orang tua. Kemuliaan, kehormatan dan janji keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya, menjalankan tugasnya yang mulia itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahmati Allah, beliau sebutkan di situ, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Maka karena tidak ada sekolahnya, komitmen setiap orang tua untuk belajar itu menjadi keniscayaan. Menjadi keniscayaan. Kenapa? Karena mendidik generasi itu satu amal yang sangat penting, sangat utama. Jamaah rahmati Allah, buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat mudah, seperti buku bercerita. Bagaimana kalau anak begini, bagaimana kalau begini. Tapi satu hal yang sangat penting yang diulas beberapa kali, beliau menekankan bahwa mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan itu punya gaya yang berbeda. Beliau sebagai seorang dokter yang menekuni tentang neurolinguistik, jadi bagaimana otak itu bekerja, bagaimana otak itu diteliti oleh para ilmuwan. Otak laki-laki, otak perempuan itu berbeda. Berbedanya bagaimana? Berbeda menerima informasi, berbeda cara mengolah informasi, dan juga bagaimana hasil informasi itu kemudian diekspresikan, diwujudkan dalam tindakan keseharian. Yang paling kentara tentu Bapak Ibu sekalian, urusan bicara saja. Beliau kemukakan di situ, dan itu sering sekali dibuat video pendeknya itu. Seorang perempuan itu khazanah kata-katanya satu hari itu, hasil penelitian menunjukkan itu berkisar antara 17.000 sampai 20.000 satu hari. Maka susah kalau ibu-ibu itu diam. Maka dia komentari banyak hal. Peristiwa yang di mata laki-laki
biasa ya. Tapi perempuan itu melihat itu dengan cara yang berbeda. Ya. Sedangkan laki-laki itu satu hari itu kisaran kata-kata yang perlu keluar dari dia, dari mulutnya itu berkisar antara 4.000 sampai 7.000, hampir 3 kali lipat, Pak. Apalagi yang menarik kata beliau, perkembangan otak anak laki-laki dengan perkembangan otak anak perempuan itu berbeda. Perempuan itu otak kanan, otak kirinya itu berkembang bersamaan. Ya. Itu sebabnya kalau memberi instruksi kepada anak perempuan itu lebih cepat nyambungnya, Pak. Bersihan ini, rapikan ini. Ya. Nanti ini, maka dia begitu ditangkap langsung diolah di otak. Ya. Berbeda dengan anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki dia lebih suka melakukan. Jadi misalnya ada sampah di rumah, ambilkan itu sampah itu, pindahkan itu. Buatnya Pak, cuma nuru bumi, tas siru tipak-tipaknya siru blok ya, minah sampah harone. Itu perbedaan dan banyak lagi perbedaan yang dikemukakan oleh Dr. Asyiah Dahlan. Maka oleh karena itu kata Dr. Asyiah Dahlan itu, mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan memiliki gaya yang berbeda, strategi yang berbeda, ya. Dan itu didasarkan pada penelitian-penelitian tentang otak manusia. Hal lain yang sangat penting yang dikemukakan oleh Dr. Asyiah Dahlan itu berkaitan dengan pemilihan kata, diksi bahasa Indonesia itu menyebutnya itu, pilihan kata itu. Ya. Berbicara dengan anak laki-laki, berbicara dengan anak perempuan itu berbeda. Ya. Ketika anak laki-laki kita ucapkan dengan kata yang agak keras sedikit nadanya, itu bagi anak laki-laki itu biasa. Tapi ketika itu dilakukan pada anak perempuan, itu kesannya akan berbeda. Terkait hal ini hadirin Allah, maka kalau kita baca Quran, Al-Quran juga begitu menekankan tentang bicara itu. Ya. Ada 8 style bicara yang Allah sebut dalam Quran itu. Mulai dari kaulan karima, kaulan baligha, kaulan syadida, kaulan layyina, 8 bentuknya. Dan itu harus disesuaikan dengan konteks, situasi, kondisi, termasuk orang-orangnya. Jamaah rahmati Allah, terkait dengan kata-kata ini, begitu pentingnya kata-kata, begitu pentingnya memilih kata yang tepat ketika berbicara dengan anak. Itu yang ditulis oleh Dr. Asyiah Dahlan itu sejalan dengan penelitian salah seorang ilmuwan Jepang itu, namanya terkenal sekali itu, ya, yang di akhir hidupnya itu menjadi mu'alaf. Dia meneliti tentang air, bagaimana air itu kristalnya itu terbentuk. Kalau dikatakan kata-kata yang baik, maka kristal yang terbentuk itu akan sangat indah. Sebaliknya ketika dikatakan kata-kata yang buruk, maka itu akan membentuk kristal yang bentuknya tidak bagus. Jamaah yang rahmati Allah, bahkan pada air kata-kata itu berpengaruh, apalagi pada anak manusia. Kemarin saya baca di Kepulauan Solomon katanya. Kepulauan Solomon itu pulau kecil, tapi biasanya kalau ada isu-isu Papua, itu dari Solomon itu, kalau ada voting di PBB itu suaranya kedengaran. Jadi ada tradisi di Pulau Solomon itu, jamaah rahmati Allah, itu masyarakat di Kepulauan Solomon itu kalau dia ingin, ya, misalnya ada pohon besar di wilayahnya itu, mereka ingin menebang pohon itu,
tapi pohon itu nampak masih segar bugar. Tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat Solomon itu mereka selama 1 bulan itu mengucapkan kata-kata yang mengatakan pohon itu jelek, pohon itu buruk, pohon itu tidak indah, pokoknya kata-kata yang buruk. Dan itu dilakukan oleh masyarakat sekitar berulang-ulang selama 1 bulan. Dan ternyata hadirin Allah, setelah 1 bulan itu pohon itu mulai kuning daunnya, rontok daunnya, bahkan sampai kering. Barulah kemudian ditebang pohon itu. Membaca itu saya teringat ya, kebiasaan orang-orang tua dulu berkebun itu. Ya, ketika dia pergi ke kebun dia katakan, oh kupi ya, muahmi kau. Kata julan kau aku ke tanah suci. Saya dulu tidak terfikir itu. Ucapan-ucapan seperti itu ternyata itu didukung oleh bukti-bukti, penelitian-penelitian. Bagaimana air tadi, penelitian dari Jepang itu, bagaimana kayu yang ya. Dan itu sebabnya perkataan itu menjadi sangat penting. Maka Nabi dalam hadis yang kita hafal itu, siapakah orang Islam itu? Ya. Nabi katakan apa? Syarat orang Islam itu apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu, orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang saudara-saudaranya yang muslim lain itu selamat dari lisannya dan tindakannya. Gergenap menoya kena Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semua bicara tentang bagaimana kata-kata itu menjadi sangat penting. Maka kata Dr. Aisyah Dahlan, komunikasi orang tua dengan anak itu harus menjadi satu perhatian penting ya. Apalagi kalau misalnya muncul kata-kata yang katakan dasar malas, mergi. Kata-kata itu secara tidak sadar itu akan membentuk citra diri. Tak kunik sapi hipe memang mergi watan perang namangku. Ini tahu kang bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak tepat, wajar. Jemaat tua ya tengah hal gua buat. Tapi jangan katakan itu sebagai karakter yang melekat yang tidak bisa diubah. Itu persoalannya. Ya. Dia melakukan kesalahan boleh, ingatkan. Hadirin mati Allah. Dr. Aisyah Dahlan dalam buku-bukunya itu, karena dia sebagai salah seorang konsultan keluarga, dia cantumkan banyak sekali kasus tuh. Bagaimana anak orang-orang yang ya, dalam keseharian baik, tapi kemudian anaknya itu kemudian mengalami masalah. Itu kata beliau salah satu sebabnya karena interaksi yang terbangun dalam keluarga itu tidak baik. Jadi hadirin rahmati Allah, menjadi orang tua bahagia yang menjadi judul buku dari Dr. Aisyah Dahlan ini, itu menuntut satu kualitas yang harus dimiliki oleh orang tua. Apa itu? Kualitas untuk belajar terus menerus, learning, belajar. Karena apa? Kenapa harus belajar terus menerus? Karena kita dilahirkan di zaman yang tidak sama dengan anak-anak kita itu sekarang tumbuh dan berkembang ya. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dulu 15 abad yang lalu. Dia katakan ya, adibu auladakum ghaira ulimtum bih fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didik anakmu, dan untuk mendidik anakmu maka kamu harus mendidik dirimu dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Karena anakmu dilahirkan di zaman yang berbeda dengan kamu dulu dilahirkan, tumbuh kecil, berkembang, remaja, dewasa, dan sekarang menjadi orang tua.
Maka pesan penting yang disampaikan oleh Dr. Aisyah adalah bagaimana orang tua untuk bisa menjadi orang tua yang bahagia, maka kualitas dirinya untuk terus belajar, ya, untuk terus meminta pertolongan dari Allah, itu harus terus bergerak naik. Tidak bisa mencukupkan dengan kami tengah hal gua selesai, tidak bisa. Zaman berubah. Zaman yang berubah, tantangan yang berubah, menuntut cara belajar penyikapan yang juga harus berubah. Itulah buku yang ditulis oleh Dr. Aisyah Dahlan ini, dan buku ini sangat menarik untuk dibaca, dipahami oleh kita, hadirin mati Allah, orang-orang tua yang ditakdirkan Allah hidup di zaman ini, hidup menghadapi anak-anak kita, ya, yang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Persoalan-persoalan yang berkembang bukannya satu menjadi dua menjadi tiga, tidak. Persoalan yang berkembang berlipat-lipat. Tantangannya semakin kompleks dan pengaruhnya itu tidak lagi beredar di sekitar di mana kita berada, tapi pengaruh itu datang dari negara-negara lain, wilayah-wilayah lain, bahkan benua lain yang datang masuk ke rumah kita atas dasar undangan yang kita buat sendiri. Karena kita yang membeli HP-nya, kita yang mengisi pulsanya, kita yang mengisi paketnya, dan kita yang memberi izin kepada anak-anak kita itu untuk menonton itu semua. Dan itu tentu suatu keniscayaan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu juga sebuah keniscayaan yang harus mendapat perhatian kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.